Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuning Tias dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 STKIP 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin SKU nomor 15, yaitu tentang peran Indonesia terhadap ASEAN dan PBB. Enjoy see the video. Pada pemimpin upacara, hormat gerak. Laporan saya terima, kembali ke tempat. Lapor, upacara pembukaan pelatihan siap dimulai. Siap, laksanakan. Bendera merah putih. Pembacaan Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Sandi Ambalan. Pembacaan Dasar Dharma. Amanat Pembina Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam, yes, satu pramuka, satu Indonesia, satu suara NKRI. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kakak mau mengucapkan terima kasih kepada petugas yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan kepada kakak-kakak semua yang telah mengikuti upacara pembukaan ini dengan baik. Untuk kegiatan hari ini, kita akan melaksanakan di dalam kelas. Kita akan membahas mengenai poin SKU nomor 15, yaitu mengenai peran Indonesia terhadap ASEAN dan peran Indonesia terhadap PBB. Mungkin sekian yang kakak harap kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik mungkin. Mungkin sekian yang dapat kakak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa. Selesai. Lapor, upacara pembukaan pelatihan telah selesai. Siap, keluarkan. Kali kanan, bar, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabar kakak-kakak hari ini? Sehat?
Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya kakak mau minta tolong kepada ketua pinsannya ya, untuk di absen anggotanya nanti di akhir pertemuan berikan datanya ke kakak ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, kita lanjut aja. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di lapangan, bahwa kita akan membahas mengenai peran Indonesia terhadap ASEAN dan peran Indonesia terhadap PBB. Sebelumnya, ada yang sudah mengetahui belum apa itu ASEAN? Ayo, ada yang sudah tahu? Apa? Perserikatan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Betul. Kalau singkatannya ada yang tahu nggak? Susah ya bahasa Inggris. Oke, singkatan dari ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nation. Kalau berdirinya tanggal berapa ya ASEAN? Tanggal 8 Agustus 1967. Oke. Sebelumnya kakak minta untuk kalian mengeluarkan alat tulis kalian, menyimak apa yang akan kakak sampaikan, karena nanti di akhir kakak akan minta seseorang untuk menjelaskan kembali apa yang sudah kakak jelaskan. Siap ya? Pokoknya harus siap. Kan di sini pada pinter-pinter, ya nggak? Iya dong. Oke, karena kita nggak mungkin membahas semua, karena pasti banyak, kita hanya membahas beberapa aja ya. Kita mulai dari peran Indonesia terhadap ASEAN. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. Ada yang tahu nggak pendiri ASEAN itu siapa aja sih? Siapa aja ayo? ASEAN itu merupakan hasil dari deklarasi Bangkok yang diprakarsai oleh 5 negara. Salah satunya adalah Indonesia. Lalu ada lagi Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Rojak, Singapura diwakili oleh S. Raja Ratnam, lalu yang terakhir Thailand diwakili oleh Chanat Khoman. Betul, catat ya, diingat-ingat. Lalu kita yang kedua itu sebagai salah satu pemimpin ASEAN. Pada tahun 2004, yaitu pada Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia pernah menjadi pemimpin ASEAN selama masa kepemimpinannya tersebut. Indonesia memiliki berbagai prestasi. Keuntungan Indonesia dalam bergabung dalam ASEAN, seperti Indonesia telah dianggap mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik di antara negara-negara anggotanya. Lalu yang kedua, Indonesia juga telah dianggap mampu dalam mempertegas tujuan berdirinya ASEAN. Hal itu ditunjukkan dengan memperkenalkan doktrin ketahanan nasional melalui Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik dalam ASEAN Ministerial Meeting ke-5 di Singapura. Selanjutnya, Indonesia mampu mengajak negara-negara ASEAN untuk melakukan evaluasi terkait kesepakatan ekonomi ASEAN sebelumnya yang berhubungan dengan program kerjasama sektoral di berbagai bidang. Dan yang terakhir, Indonesia mampu mengadakan berbagai pertemuan penting, antara lain ASEAN Ministerial Meeting, ASEAN Regional Forum, serta pertemuan kementerian kawasan yang membahas mengenai penanggulangan berbagai masalah yang terjadi dan lain sebagainya. Yang ketiga, Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Salah satu reputasi yang membanggakan bagi bangsa Indonesia selama menjadi anggota ASEAN adalah di mana Indonesia mampu menjadi tuan rumah bagi beberapa kali pertemuan KTT ASEAN di Indonesia. Seperti KTT ASEAN pertama yang diadakan di Bali pada tanggal 23 hingga 24 Februari 1976. Lalu KTT ASEAN ke-9 yang diadakan di Bali juga
pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 2003. Selanjutnya, KTT ASEAN ke-18 yang diadakan di Jakarta tanggal 4 sampai 8 Mei 2011. Lalu yang terakhir, KTT ASEAN ke-19 yang diadakan di Bali pada 17 sampai 19 November 2011. Dan yang terakhir, peran Indonesia terhadap PBB yaitu menyelesaikan berbagai konflik dialami oleh negara-negara anggota ASEAN. Dalam menjaga perdamaian dunia, umumnya terutama di kawasan Asia Tenggara khususnya, Indonesia telah mampu membantu penyelesaian yang terjadi di kawasan tersebut, seperti menjadi penengah pada saat terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1987, dan menjadi penengah pada saat konflik antara Filipina dengan Moro National Front Liberation atau MNFL. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai ASEAN. Lalu kita akan membahas mengenai peran Indonesia terhadap PBB. Oke, PBB. Ada yang tahu apa itu PBB? Perserikatan Bangsa-Bangsa, betul. Kalau bahasa Inggrisnya yang dikenal di dunia, apa itu? Kan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia ya. Kalau di dunianya apa? Ada yang tahu nggak? United Nations. Berdiri pada tanggal 24 Oktober 1948. PBB didirikan sebagai pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa. Indonesia menjadi salah satu anggota PBB sejak tanggal 28 September 1950 dengan ditetapkannya Resolusi Majelis Umum PBB nomor A/Res/491 dalam kurung 5 tentang penerimaan manfaat UUD Republik Indonesia dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia menyatakan pengunduran dirinya dari keanggota PBB sebagai reaksi terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Lalu, Indonesia kembali bergabung menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Cukup ya mengenai PBB. Sekarang kita bahas mengenai peran Indonesia terhadap PBB. Yang pertama, Indonesia pernah ditunjuk menjadi pemimpin serta anggota tetap di beberapa anggota PBB. Pada tahun 1971, Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik pernah ditunjuk untuk menjadi presiden di Majelis Umum PBB. Yang kedua, Indonesia 3 kali terpilih menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu periode tahun 1974 sampai 1975, periode tahun 1995 sampai 1996, dan periode tahun 2007 sampai 2008. Selanjutnya, Indonesia pernah terpilih 11 kali sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. 2 kali ditunjuk sebagai Presiden dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, serta 3 kali sebagai Wakil Presiden dan Dewan tersebut. Yang terakhir, Indonesia juga terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan salah satu ditunjuk sebagai Wakil Presiden dan Dewan tersebut, yaitu periode tahun 2009 sampai 2010. Yang kedua, Indonesia membantu penyelesaian konflik di berbagai negara. Pada tahun 1989, Indonesia telah berhasil membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Kamboja. Selanjutnya, Indonesia menjadi mediator atas penyelesaian konflik yang terjadi antara Filipina dan Moro National Front Liberation atau MNFL yang menguasai Mindanao Selatan. Peran Indonesia yang ketiga, melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Yang pertama,
Indonesia berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Yang kedua, Indonesia menjadi pelopor pencetusan ASEAN WFZ dan ZOFTAN. Selanjutnya, Indonesia menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN dan gerakan non-blok. Yang terakhir, Indonesia telah mengirimkan beberapa kontingen dalam rangka visi perdamaian dunia, seperti pengiriman kontingen Indonesia ke Libanon Selatan, menyumbang dari 1.000 personel pasukan yang tersebar di 5 negara di dunia, serta pengiriman beberapa kontingen pasukan Garuda di beberapa wilayah negara-negara di dunia. Yang terakhir, memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Pada tahun 1984, Indonesia mengirimkan bantuan berupa beras melalui FAO yang ditujukan untuk membantu bencana kelaparan yang terjadi di Ethiopia. Selanjutnya, pada tahun 1995, Indonesia dalam menampung para pengungsi yang berasal dari Vietnam di Pulau Galang. Mungkin sekian, ya, materinya sudah selesai. Kita beres materinya, sudah membahas mengenai peran Indonesia terhadap ASEAN, setelah membahas peran Indonesia terhadap PBB. Semoga kalian bisa membaca lagi agar lebih mengerti apa itu peran Indonesia terhadap ASEAN dan PBB. Sekarang kakak punya pulpen. Pulpen ini bakal kakak puter sambil nyanyi ya. Nanti siapa yang terakhir dapat pulpen ini, dia menjelaskan ke depan apa yang tadi sudah kakak sampaikan. Siap? Siap dong, kan tadi kakak udah bilang siapkan alat tulisnya, catat. Oke, harus siap. Pramuka itu harus berani. Oke, kita putar ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Ha, berhentinya di Rahma. Nanti Rahma menjelaskan ke depan ya. Kakak tunggu. Udah siap belum? Belum? Ya udah, kakak kasih waktu 5 menit buat baca-baca. Nanti ke depan ya. Harus berani. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari Sanggar Pendobrak. Saya di sini ingin menjelaskan kembali mengenai peran Indonesia terhadap ASEAN dan PBB. Peran Indonesia terhadap ASEAN. 1. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. 2. Sebagai salah satu pemimpin ASEAN. 3. Menjadi tuan rumah KTT ASEAN. 4. Menyelesaikan berbagai konflik yang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN. Peran Indonesia terhadap PBB. 1. Indonesia pernah ditunjuk menjadi pimpinan serta anggota tetap di beberapa organisasi PBB. 2. Membantu penyelesaian konflik di berbagai negara. 3. Melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga perdamaian dunia. 4. Memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya buat Rahma, udah berani ke depan, udah menjelaskan kembali apa yang sudah kakak sampaikan. Untuk yang lainnya dibaca-baca lagi, dipahami lagi mengenai peran Indonesia terhadap ASEAN dan PBB-nya ya. Oh iya, untuk ketua pinsannya tadi mana absensinya? Boleh kakak minta? Oh ini ya. Pendobrak, penegas, perintis, pencoba. Oh, hadir semua, cuma ada 1 orang yang tidak hadir. Oke, nggak apa-apa ya, cuma 1 orang. Kita doain aja, ini kan sakit, kita doain semoga cepat sembuh, bisa berkumpul lagi sama kita di latihan berikutnya. Amin. Selanjutnya kita kembali ke lapangan untuk acara penutupan ya. Oke, dipersiapkan. Kakak tunggu di lapangan ya. Untuk amanat istirahat tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
cara kita berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah mengikuti acara ini dengan baik. Sekarang boleh pulang. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Mungkin cukup sekian amanat yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak.